Bab 2936. Berkualitas tinggi. Harus dikatakan Quincy benar-benar merasa sakit kepala saat ini. Dia secara alami kenal dengan gadis kecil dan monster yang disebutkan Wilson Sue. Bukankah itu Yana dan si putih? Siapa pendukung kedua orang ini? Itu master pedang berbaju biru. Pergi bunuh Yana dan si putih. Itu adalah kesayangan Paman Yang. Jika kedua orang ini terjadi sesuatu, Paman Yang pasti akan langsung menghancurkan Bima Sakti. Tuan besar, ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah aliansi galaksi memburon wanita bergaun polos. Bisakah serangga yang berjalan di antara manusia ini dibasmi? Bisa tidak? Mustahil. Quincy hampir putus asa. Saat itu bos besar ini akan berkata, mana arah ke Bima Sakti? Apakah Tuan Pena Kebenaran Agung sanggup menangkap pedang bos besar itu? Quincy sakit kepala. Saat ini, Wilson Sue tiba-tiba melihat ke arah Quincy. Ketua Pavilion Kin sepertinya kenal dengan ketiga orang ini. Quincy berpikir sejenak lalu berkata, bisa tidak kalian panggil semua orangmu kembali sekarang? Wilson Sue sedikit mengernyit, kenapa? Quincy berkata dengan serius, kita semua adalah senegarau. Biar aku ingatkan kamu, jangan provokasi ketiga orang ini. Mereka sama sekali tidak boleh diprovokasi. Wilson Sue berkata dengan suara dalam, Ketua Pavilion Kin kenal mereka bertiga. Quincy mengangguk, kenal. Wilson Sue melirik Quincy, lalu berkata, Ketua Pavilion Kin, mereka melakukan kejahatan yang tak termaafkan terhadap Bima Sakti kita. Quincy menggelengkan kepalanya sedikit, kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan mereka. Wilson Sue tersenyum dan berkata, Ketua Pavilion Kin, kamu belum bergabung dengan aliansi galaksi kami, jadi kamu mungkin tidak tahu banyak tentang kekuatan kami. Saat mengatakan ini, dia tersenyum dan berkata, siapa di antara semua penjelajah yang tidak meninggal? Quincy terdiam. Meninggal. Bisakah wanita itu ditangani dengan kematian? Quincy ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tapi pada saat ini, Wilson Sue tiba-tiba berkata, Ketua Pavilion Kin, dalam waktu singkat, aliansi galaksi kita akan bersatu dengan dunia fana. Saat ini bergabung, kalian berdua adalah tetua dan kami dapat membiarkan kalian mempertahankan Akademi Guanxuan. Tentu saja, harus tunduk kepada kami dan premisnya adalah bergabung sekarang, kalian bisa mempertimbangkannya. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Di depan Quincy, Daisy berkata dengan suara dalam, mereka mungkin sudah membuat langkah besar. Quincy menggelengkan kepalanya sedikit, cari mati. Daisy memandang Quincy, Quincy tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang hal-hal ini. Buat pil obat dan kembangkan karirmu. Sedangkan untuk masalah luar, aku dan Mile akan mengurusnya. Daisy mengangguk. Dia benar-benar tidak ingin mempedulikan hal-hal ini, dia hanya ingin membuat pil obat dengan baik sekarang. Quincy tiba-tiba berkata, setelah kamu memurnikan pil obat, kamu akan menyimpannya sendiri, atau kamu jual. Daisy berpikir sejenak, lalu berkata, aku juga anggota akademi sekarang dan aku juga bertanggung jawab atas pembangunan akademi. Oleh karena itu, aku ingin menyimpan sebagian pil obat yang aku buat di akademi untuk siswa yang berlatih di akademi. Sebagiannya lagi bisa dijual jadikan uang, lalu gunakan untuk bangun akademi. Quincy tersenyum dan berkata, dengan dukunganmu, pendapatan finansial kita akan meningkat pesat. Dan jika kamu butuh sesuatu, beritahu saja aku atau Mile. Daisy mengangguk, oke. Quincy berkata lagi, satu hal lagi, apa kamu tahu siapa ketua lembaga akademi kita? Daisy menggelengkan kepalanya. Quincy berkata dengan serius, itu Nona Kuila.
Dia orang yang sangat baik dan sangat mudah bergaul. Jika kamu ada pertanyaan, kamu juga bisa meminta nasihatnya. Dia adalah orang yang sangat-sangat kuat, terutama dalam hal kultivasi. Aku lihat kamu juga sedang berlatih dan dalam hal ini, kamu bisa minta nasihatnya. Daisy mengangguk, oke. Quincy tersenyum lalu berkata, kalau begitu kamu sibuk dulu. Aku akan sibuk juga. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan pergi. Daisy melihat sosok Quincy yang pergi di kejauhan dan berbisik, apakah dia akan menjadi pemeran utama wanita Sekte Fana. Di hari ini para tetua dan ketua Sekte Fana berkumpul. Ketua Sekte Fana bernama Henry Mo, dia telah mengasingkan diri sepanjang tahun. Namun hari ini dia keluar dari pengasingan entah karena apa, kemudian segera memanggil semua tetua. Henry Mo melihat semua orang di arena, kemudian berkata, panggil kembali semua murid sekte di luar. Mendengar hal ini, seluruh tetua yang ada di arena kaget. Salah satu tetua segera bertanya, ketua sekte, kenapa? Henry Mo berkata dengan lembut, Aliansi Galaksi mungkin sudah membuat langkah besar akhir-akhir ini. Mendengar ini, wajah semua orang yang ada di tempat menjadi jelek. Henry Mo berdiri dan berkata, aku akan pergi ke Great Way sebentar. Setelah mengatakan itu, orangnya menghilang. Great Way Agung, di dalam istana kekaisaran. Ada 3 orang di aula, Henry Mo yang baru saja tiba, Tuan Putri Great Way Agung, Anggia Wei dan Emilio Wei, Kaisar Great Way saat ini. Emilio Wei terlihat sangat tua, dengan rambut beruban dan kerutan di wajahnya. Henry Mo melirik ke arah Anggia yang berdiri di samping, lalu tersenyum dan berkata, Tetua, apakah kamu berencana membiarkan gadis ini mengambil alih Great Way? Mendengar hal ini, Anggia terlihat tenang, namun tangan di lengan bajunya gemetar. Emilio Wei tampak tenang, Great Way, diwarisi oleh orang yang berkemampuan. Diwarisi oleh orang yang berkemampuan. Henry Mo tersenyum dan mengganti topik pembicaraan, tetua harusnya merasakan aura misterius itu, kan? Emilio Wei mengangguk. Henry Mo tersenyum dan berkata, kalau begitu aku langsung ke intinya saja. Tiba-tiba ada beberapa raksasa kuno di dunia fana kita. Ini tentu saja bukan hal yang normal. Dan sejauh yang aku tahu, beberapa raksasa kuno, semuanya berasal dari Bima Sakti. Bima Sakti. Di samping, Emilio Wei tetap diam. Henry Mo tersenyum dan berkata, mereka yang bukan dari klan aku pasti berbeda pikiran. Tujuan Bima Sakti selalu jelas, yaitu mendominasi alam semesta kita. Dan untuk mendominasi alam semesta kita, Sekte Fana dan Great Way adalah yang pertama menanggung bebannya. Jadi tetua, jika kamu ingin bersatu, katakan saja. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Emilio Wei. Setelah Emilio Wei terdiam lama, dia berkata, apa kamu yakin mereka akan mengambil tindakan? Henry Mo mengangguk, aku sangat yakin. Emilio Wei sedikit mengernyit, raksasa kuno tidak boleh mengambil tindakan dari luar. Meskipun 10 raksasa kuno datang, juga tidak ada guna. Henry Mo tersenyum dan berkata, tentu saja aku tahu, tetapi raksasa kuno ini membawa beberapa orang yang tingkatan alamnya di bawah mengetahui Tao dan meskipun mereka tidak dapat mengambil tindakan, tapi bisa menghentikan beberapa tetua kita untuk mengambil tindakan. Tidak hanya itu, tujuan kedatangan mereka kali ini adalah untuk mencegah kita memasuki tanah kehampaan, ingin membunuh semuanya. Mendengar ini, Emilio Wei mengerutkan kening dalam-dalam. Henry Mo tersenyum dan berkata, Great Way tidak dapat bertahan hidup sendirian. Jika Sekte Fana aku hancur, Great Way kamu akan menjadi yang berikutnya. Ekspresi Emilio Wei tetap tenang. Melihat adegan ini, Henry Mo mengerutkan kening dalam-dalam,
tiba-tiba dia merasakan ada yang tidak beres. Seolah memikirkan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia hendak berdiri dan pergi. Pada saat ini, Emilio Wei tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ketua Sekte Mo, sudah terlambat." Suara itu jatuh, di sampingnya, seorang pria perlahan masuk ke aula. Melihat pria ini, wajah Henry Mo tiba-tiba berubah menjadi jelek. Pemimpin Aliansi Galaksi, Ernest Xiao. Ernest Xiao tersenyum dan berkata, "Ketua Sekte Mo, kamu sepertinya terkejut." Wajah Henry Mo tanpa ekspresi. Dia menoleh melihat Emilio Wei. "Kenapa?" Ekspresi Emilio Wei setenang air. "Ketua Sekte Mo, aku lupa memberitahumu satu hal. Putriku telah bertunangan dengan Tommy Lin, pemimpin muda Aliansi Galaksi. 1 bulan nanti, mereka akan menikah." Pernikahan. Di bawah, ekspresi Anggia tetap setenang air, tanpa riak apapun. Henry Mo memandang Emilio Wei dan berkata sambil tersenyum, "Cari kulit harimau." Emilio Wei menggelengkan kepalanya. "Ketua Sekte Mo, jika tidak berkonspirasi dengan harimau, bagaimana kamu bisa berkonspirasi dengan serigala?" Henry Mo tertawa dan berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka kedua keluarga akan berkolusi bersama. Benar-benar mengejutkan." Sambil mengatakan itu, dia melirik mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, "Apakah menurutmu aku benar-benar tidak memiliki persiapan apapun?" Mendengar ini, Ernest Xiao dan Emilio Wei mengerutkan kening. Henry Mo menoleh ke samping dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ma, keluar." Mendengar ini, seorang tetua berjalan keluar perlahan dari samping. Melihat orang ini, Ernest Xiao mengerutkan kening dan berkata, "Wilayah Galaksi. Wilayah Galaksi." Tetua Ma berjalan ke arena, dia melirik mereka berdua, kemudian berkata dengan tenang, "Sekte Galaksi dan Sekte Fana kami telah membentuk aliansi untuk maju dan mundur bersama." Mendengar ini, Ernest Xiao tiba-tiba tertawa dan berkata, "Ketua Sekte Mo, harus aku katakan, tindakan kamu benar-benar mengejutkan aku. Tidak diduga, kamu telah terhubung dengan Sekte Galaksi." Henry Mo berkata pelan, "Sama-sama." Ernest Xiao memandang Henry Mo, "Sayangnya, itu tidak ada guna. Kecuali jika Sekte Galaksi sekarang bisa memindahkan semua master ke dunia fana." Tetua Ma tiba-tiba terkekeh. Bukankah ini hal yang sangat sederhana? Pada saat ini, Anggia di aula tiba-tiba berkata, "Aku baru saja mendapat kabar bahwa lebih dari 10.000 master top tiba-tiba memasuki Sekte Fana." Mendengar ini, Ernest Xiao dan Emilio Wei mengerutkan kening. Emilio Wei tiba-tiba berkata, "Aku sedikit penasaran. Sekte Galaksi tidak pernah mencampuri urusan dunia fana. Kenapa kali ini begitu ingin membantu Sekte Fana?" Ketua Sekte Fana tersenyum dan berkata, "Mulai hari ini, Sekte Fana kami akan bergabung dengan Sekte Galaksi." Bergabung. Mendengar ini, mata Emilio Wei tiba-tiba menyipit. Bergabung. Artinya Sekte Fana menyerahkan kedaulatannya dan langsung bergabung dengan Sekte Galaksi dan menjadi anggota Sekte Galaksi. Emilio Wei memandang Henry Mo, "Kamu begitu bersedia?" Henry Mo tersenyum dan berkata, "Ubah platform, mungkin ada perkembangan yang lebih baik." Sambil berbicara, dia melirik mereka berdua, lalu berkata, "Jika ingin berperang, maka semua orang akan mati." Di samping, Tetua Ma melirik mereka berdua, lalu berkata, "Aku Sekte Galaksi akan menemani kalian sampai akhir." Setelah mengatakan itu, keduanya pergi. Di aula, Ernest Xiao dan Emilio Wei terdiam. Penambahan Sekte Galaksi membuat mereka lengah dan benar-benar mengganggu tata letaknya. Saat ini, Ernest Xiao tiba-tiba berkata, "Kita bahas ini lagi nanti." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi.
Hanya Anggia dan Emilio Wei yang tersisa di aula. Emilio Wei memandang Anggia, "Nak, apakah kamu memiliki kebencian di hatimu karena memintamu menikah dengan Tommy Lin itu?" Anggia tampak tenang, "Tidak ada kebencian." Emilio Wei memandang Anggia tidak berkata apa-apa. Anggia berkata, "Aku berasal dari Great Wei. Demi Great Wei, jangankan menikah, meskipun itu kematian, tidak masalah." Emilio Wei menghela nafas dengan suara rendah, ada sedikit kerumitan dan sedikit rasa kasihan muncul di matanya. Sayang sekali dia itu perempuan. Beberapa saat kemudian, Anggia meninggalkan aula. Di luar aula, Yomi berjalan perlahan menuju Anggia. Dia memandang Anggia tidak berkata apa-apa. Anggia tidak berbicara dan pergi. Yomi tiba-tiba berkata, "Menikah dengan Tommy Lin adalah keinginan yang mulia, atau keinginan kamu?" Anggia berhenti, "Apakah ini penting?" Yomi mengangguk, "Penting." Anggia terdiam beberapa saat lalu berkata, "Aku punya tanggung jawab." Yomi menghampiri Anggia, dia menatap langsung ke arah Anggia, "Apakah kamu bersedia meninggalkan semuanya dan pergi bersamaku?" Anggia memandang Yomi, setelah hening beberapa saat, tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, "Yomi, kamu tahu apa yang paling dibutuhkan seorang wanita?" Yomi terdiam. Anggia berkata dengan lembut, "Yang dibutuhkan seorang wanita adalah pria yang kuat. Cinta itu sangat samar dan ilusi, karena hati orang berubah-ubah. Jika seorang pria mengatakan dia mencintaimu hari ini, mungkin dia akan mencintaimu saat ini, tapi bagaimana dengan hari esok dan masa depan? Aku tidak pernah percaya pada cinta, aku hanya percaya pada kenyataan. Kamu bilang kamu mencintaiku, jangan hanya bicara saja, tolong beri aku bukti." Saat berbicara, dia mencibir, "Di dunia ini, para wanita muda dibujuk sampai mati oleh pria hanya dengan beberapa kata. Berapa banyak dari mereka yang pada akhirnya memiliki akhir yang baik? 9 dari 10, mereka semua salah berkorban. Yang paling bodoh dari wanita adalah mempertaruhkan masa depan pada pria. Aku tidak percaya pada pria dan aku tidak akan percaya padamu." Yomi menatap langsung ke arah Anggia, "Jadi, semua usahaku selama bertahun-tahun tidak ada artinya di matamu?" Anggia menggelengkan kepalanya, "Kemampuanmu tidak dapat mendukung ambisiku. Bersamamu, aku sudah bisa melihat hasil masa depan." Saat mengatakan itu, dia melirik ke arah Yomi, "Jangan berkata apa-apa lagi, kamu bahkan tidak bisa melewati penghalang antara ayahku dan klan. Jika kamu memiliki kepercayaan diri, pergilah ke istana sekarang dan katakan kepada ayahku, Tommy Lin tidak layak untukku, kamu Yomi ingin menikah denganku. Apakah kamu berani?" Wajah Yomi mendadak berubah jelek. Anggia menggelengkan kepalanya lagi, "Bersamamu, semua kesulitan pada akhirnya akan ditanggung olehku." Sambil mengatakan itu, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di tangan Yomi. "Jika kamu tidak memiliki kekuatan, jangan main-main." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Bersambung.